Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hadiatman dengan NIM F1B 023 10159. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membedah salah satu buku yang menurut saya sangat powerful. Buku ini mengajarkan kita bagaimana cara kita mengatur pola pikir kita sehingga pemikiran kita menjadi terstruktur. Bukunya berjudul Logical Fallacy. Cukup tebal, dan saya juga baru membaca beberapa subbab awal dari buku ini. Akan tetapi, baru membaca subbab awal saja saya sudah mendapatkan banyak sekali pelajaran dari buku ini. Teman-teman sekalian, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memiliki pemikiran yang dewasa dan kematangan dalam berpikir. Tentunya ketika kita ingin menjadi masyarakat yang maju, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah merubah pola pikir kita menjadi lebih terstruktur. Teman-teman sekalian, masyarakat yang berpikiran dangkal tentunya akan menjadi masyarakat yang konservatif, di mana pemikiran mereka masih kuno, tidak ada kemajuan sama sekali. Mereka tetap pada pemikiran mereka yang tentunya belum pasti benar. Akan tetapi mereka tidak membuka pikiran mereka tidak struktur, hingga mereka akan tetap pada pemikirannya itu. Sedangkan ketika kita menjadi masyarakat yang berpikiran lurus, maka kita akan menjadi masyarakat yang progresif, di mana pikiran kita sudah terbuka, pikiran kita sudah terstruktur, maka kita akan menjadi masyarakat yang maju. Teman-teman sekalian, untuk membangun kehidupan yang maju, tentunya kita juga harus menata pola pikir kita menjadi lebih terstruktur, menjadi lebih kritis, dan menjadi lebih sistematik. Caranya dengan apa? Caranya adalah dengan mulai mengatur wawasan-wawasan yang ada di kepala kita. Kalau kita ibaratkan ada sebuah rumah yang menampung barang-barang yang mahal, yang mewah, akan tetapi ketika barang-barang itu tidak diatur sedemikian rupa, tidak diatur sebagaimana mestinya, maka barang-barang yang mahal itu akan menghancurkan keindahan dari rumah itu. Begitulah kira-kira kalau kita ibaratkan diri kita sendiri. Otak kita ini menampung wawasan-wawasan yang keren, wawasan-wawasan yang unik, wawasan-wawasan yang cemerlang. Akan tetapi ketika kita tidak bisa mengatur wawasan-wawasan kita itu secara teratur, secara sistematik, dan juga tidak bisa menyampaikan wawasan-wawasan yang ada di kepala kita itu, maka tidak ada gunanya wawasan-wawasan yang keren yang kita punya di kepala kita itu. Maka pada buku ini kita akan diajarkan bagaimana cara kita mengatur wawasan-wawasan yang ada di kepala kita, kemudian bagaimana cara kita menyampaikan wawasan-wawasan tersebut. Teman-teman sekalian, belakangan ini banyak kita melihat bahwa orang ketika menyampaikan argumen itu, mereka tidak melihat salah benarnya. Intinya mereka itu menyampaikan masalah benar tidaknya itu belakangan. Kadang ada orang yang tidak setuju dengan suatu pendapat, suatu argumen, yang dia serang itu bukanlah argumen dari orang itu, melainkan individualnya yang diserang. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kesalahan berpikir. Kalau kita mengambil contoh lain, misalnya ada suatu pandangan ini mengatakan sesuatu itu benar, dengan alasan banyak orang-orang yang mengikuti dia. Sebagai contoh, misal ada seorang tokoh yang menyampaikan suatu pandangan A, maka orang-orang yang mengikuti dia ini karena banyak yang mengikuti dia,
Alhasil pendapat yang dia sampaikan itu dianggap benar, walaupun belum tentu benar, karena untuk menjadikan suatu argumen itu benar perlu ada tahapan-tahapan yang perlu dilalui. Teman-teman sekalian, tentunya kita dalam menyusun sebuah argumen, baik saya maupun teman-teman sekalian pasti sering keliru. Akan tetapi kesalahan-kesalahan seperti itu wajar. Tetapi upaya kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut merupakan cermin dari sifat yang terpelajar. Nah, lewat buku ini kita diajari gimana sih cara nyusun argumen yang baik dan benar. Ada 3 cara yang saya garis bawahi yang saya dapat dari buku ini. Jadi yang pertama itu adalah kita harus memperjelas konsep-konsep yang akan kita sampaikan ke dalam argumen kita nanti. Jadi ketika kita akan membuat argumen, konsep-konsep yang akan kita gunakan nantinya kita harus terangkan lebih dahulu. Agar apa? Agar nanti ketika kita menyampaikan argumen tidak ada yang salah paham terkait dengan argumen kita. Nah, setelah konsep-konsep yang kita terangkan sudah jelas, penafsirannya juga sudah jelas, maka langkah yang kedua adalah kita akan membuat premis-premis yang mendukung argumen kita. Karena argumen itu sendiri merupakan suatu pernyataan yang didukung oleh pernyataan-pernyataan lain. Nah, pernyataan yang awalnya kita kemukakan sebagai sebuah argumen tentunya harus diikuti dengan argumen-argumen yang lain atau premis-premis yang lain. Sebagai contoh, misal saya bilang Nabi Muhammad adalah seorang nabi. Itulah pernyataan yang saya ungkapkan. Nah, premisnya apa? Premisnya bisa saya bilang Nabi Muhammad mengaku dirinya sebagai nabi dan juga beliau memiliki mukjizat. Nah, 2 premis tadi bisa menjadi pegangan dari argumen yang kita lontarkan sebelumnya. Karena untuk melahirkan suatu kesimpulan atau hasil dari argumen kita itu tentunya peran dari premis-premis itu sangatlah penting, karena kesimpulan yang kuat berasal dari premis yang kuat. Mungkin hanya itu sih yang bisa saya tangkap dari penjelasan buku ini, karena saya juga baru membaca awal-awal. Jadi kalaupun saya bisa menamatkan buku ini, maka banyaklah ilmu yang saya dapatkan. Bayangin satu sebab aja saya sudah mendapatkan, alhamdulillah, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.